dunia, ya, umurnya nggak berkah, rezekinya juga dari tutup. Orang yang meninggalkan sholat, ada yang berdalih, alah lu sholat agak kayak juga. Yang namanya sholat itu bukan mencari rezeki, ya. Yang namanya sholat kan kita mengabdikan diri kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, ya. Jangan kita habis sholat baca doa, lu baca doa rajin banget, tapi nggak pernah kaya. Kalau kita Allah nggak adil. Ada tuh di zaman ada seorang sahabat habis selesai sholat, ya, dia berdoa, lalu didatangi oleh Sayyidina Umar. Ya, apa kata Sayyidina Umar? Wahai sahabat, sedang apa kalian? Sedang berdoa ya Amirul Mukminin. Sedang berdoa. Dari kapan? Dari habis subuh. Udah lama? Udah. Dapat? Belum. Mau minta apa? Minta rezeki. Apa jawaban Umar? Wahai para sahabat, inna sama la tumtur zahaban wala fiddatan. Langit nggak akan mungkin menurunkan hujan emas dan tidak akan mungkin juga menurunkan hujan perak. Jadi jangan mengharap untung besar. Kalau kita berdoa langsung Allah turunkan. Harus dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib seseorang kalau nggak mau merubah dengan sendirinya. Ya Ustaz, kehidupan saya cuma begini-gini dong. Memang begitu, kita kan udah diatur. Ketika kita dalam perut kandungan ibu, makanya kalau kita bikin apa sih namanya ya, acara orang lahiran itu hamil, kebanyakan kita sekarang katanya 7 bulan. Padahal salah. Jangan 7 bulan, 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena ketika umur 4 bulan itu Allah tiupkan ruh kepada anak yang ada di dalam kandungan. Itu ruhnya. Yang kedua, ya, apa itu? Diberikan rezekinya. Yang ketiga, jodohnya. Yang keempat, maunya. Ada kan semua? Ruh kita udah dikasih. Makanya kalau orang yang udah meninggal dunia, ruhnya udah kagak ada. Yang ada apanya? Jasadnya doang. Ruhnya udah ditarik, udah diangkat oleh Allah. Kemana? Fi lauhil mahfuz. Ada nggak suratnya? Ada. Ya, satu. Yang kedua tentang rezekinya. Kita nggak usah ribut. Emang rezeki kita begitu ya begitu. Ukurannya seember, jangan diisiin senempayan, luberan. Cukup berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Ya, itu tadi sahabat bertanya, oh bro, udah sholat rajin banget, nggak pernah kaya-kaya juga. Ya sholat bukan mencari kekayaan kok. Ya, itu ya. Nah terus apa lagi? Umurnya dikasih, ditiupkan ruh, umurnya sampai kapan? Nah yang keempat tentang kematiannya. Nah kematian ini yang belum. Kira-kira udah siap belum? Ya, makanya yang namanya malaikat maut ketika mencabut ruh nggak pakai abjad. Bulan ini huruf A semua yang mati, enggak, ngacak. Yang tua mati, yang muda mati juga. Ini ulama-ulama kita udah pada berangkat banyak banget nih. Ya, satu hari ada 2 orang ulama, 3 orang ulama yang meninggal. Kita kapan? Tapi kalau ngerasain terjadinya kiamat mah jangan sampai dah. Ya. Itu kiamat yang ada di dunia itu udah serem banget. Bagaimana nanti kita ketika menerima siksaan di alam akhirat? Lebih berat lagi. Ya. Nah, apa kata sahabat di sini kita lihat? Siksa yang ada di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka sabdanya adalah ya, dipicamkan, artinya dipicamkan tahu? Dibutakan, nggak melihat. Kita tuh di dalam kubur
Padahal kita di dunia normal, mata kita melihat. Ketika meninggal dunia, orang meninggal dunia ketika meninggalkan sholat, di alam kuburnya nggak melihat. Padahal kalau kita tahu orang yang meninggal dunia, ya, yang meninggal itu melihat orang yang hidup. Cuma yang hidup nggak bisa melihat dia, apanya? Ya, ruhnya udah nggak ada. Cuma yang meninggal itu melihat, oh si Ano datang, tuh, dilihatin. Makanya kalau yang kagak ditandain kan, ya kawan saya baik banget waktu di dunia. Saya meninggal kagak nengok. Tahu nggak yang meninggal? Tahu. Kita yang hidup nggak tahu. Ya. Makanya kalau kita meninggal dunia, sebelum meninggal itu tanamkanlah kebaikan. Kalau kita baik sama orang, insya Allah ketika kita meninggal dunia, kuburannya dilalui. Wah ini si Ani meninggal nih. Waktu di dunia baik banget. Yuk kita baca Fatihah. Cakep nggak tuh? Coba kalau orang yang jahat di dunia nggak mau berkumpul kayak kita begini. Ketika meninggal dunia, siapa yang meninggal? Si C. Ya, tinggal aja begitu. Kan rugi. Suatu kebaikan di dunia apabila kita nggak kerjakan, rugi kita nanti di akhirat. Ya, tuh. Makanya kebaikan ditanamkan di dunia. Kalau udah meninggal udah nggak ada artinya dah. Ya, nah makanya orang yang meninggal itu melihat kita. Tapi kalau yang hidup nggak pernah lihat. Lihat sih jasadnya, cuman nggak pernah diajak ngomong. Ya. Nah, jadi nggak bisa ngelihat tuh di dalam kubur. Kenapa? Karena di dalam kuburnya itu, ya, dan disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan malaikat yang menyiksa akan dia hingga ya datang kepadanya hari kiamat. Tuh. Kita di dunia ini untuk mencapai terjadinya kiamat lama. Kalau dia cepat. Satu hari berapa? Lamanya dia di alam kubur. Ya. 7.000 tahun. Ya. Sehari. Nah kalau kita 24 jam. Lama nggak? Lama. Nanti hitungannya ada di sini. Bagaimana kalau orang yang mendapat siksa ketika meninggalkan dunia atau meninggalkan sholat? Itu pukulannya itu katanya 4 ya 70 hasta. Kalau hitungan kita satu hasta itu 4,5. Nanti dihitung tuh 7 kali 4,5 berapa tuh? Kira-kira 3,150 kilometer. Berarti 3.150 kilometer. Kalau kita nanti dipukul oleh malaikat di dalam kubur. Tuh jauhnya tuh antara langit dan 3.150 kilometer. 3.000 kemana tuh? Bogor. Bogor berapa? Bogor berapa kilo? Jakarta Bogor? Paling 60? 40. Tuh 40 deketan lagi. Lewat tol. Lewat tol. Kalau dari kampung jauhan dikit. 3.000. Tuh jaraknya kita dipukul oleh malaikat. Masya Allah. Serem kalau baca kitab-kitab ini. Ya. Ini nggak nakut-nakutin ini. Nah ini kan cerita dari Rasulullah. Lah kalau Rasulullah yang menceritakan, ya kan wama atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku perintahkan kepadamu, kerjain kata Rasul. Dan apa yang aku larang, tinggalkan. Itu perintah Rasul. Ya. Terus ya. Nah, itu sampai datang hari kiamat. Dan adalah yang menyiksa orang yang meninggalkan sholat itu atau sembahyang itu beberapa ular. Nih, ular nih di dalam kubur nih bagi orang yang meninggalkan sholat. Apa itu ularnya? Ularnya ada namanya lagi. Keren nggak tuh? Ular yang ada di alam kubur, di alam akhirat itu punya nama. Bukan bukan kita aja manusia yang punya nama. Apa itu nama ularnya? Sujaul Aqra. Apa itu Sujaul Aqra?
ular yang sangat ganas, yang matanya terbuat dari api neraka. Mata ular. Coba kita binatangnya nggak ada digigit ular, pada bentol semuanya. Badan kita perasaan sakit, panas itu ya. Itu ular yang ada di dunia kecil banget. Ini ular besar banget. Ya, namanya Sujaul Aqrab, ular yang sangat ganas, yang matanya tuh ular dari api neraka. Udah ngerasain dah. Tapi mudah-mudahan kalau kita ahli ibadah mah jauh, dijauhkan dari yang namanya ular tadi, ya. Bergantung kitanya dengan tidak. Kalau kita baik di dunia, insya Allah selamat kita nanti di akhirat, ya. Dan yang kedua, matanya itu terbuat dari api neraka. Dan kukunya malaikat juga punya kuku. Ada yang bertanya, Pak, emang kalau di dalam perbuatan kita di dunia kan malaikat cuma 2 katanya, Raqib dan ya. Nah manusia banyak. Siapa yang mencatat, Pak? Berarti malaikat Raqib dan Atid capek banget tuh? Enggak. Masing-masing ada tugasnya. Satu orang malaikat itu dia punya sayap 1000. Nah kira-kira Fikri dapat pengawasan dari malaikat Raqib dan Atid apanya? Apa ekornya, apa kakinya, apa buntutnya? 1 ekor ya, itu 1000 malaikat. Kakinya 1000, tangannya 1000. Mana bingung? Kan yang bingung kita manusia, bagaimana nyatanya begitu banyak orangnya. Nggak usah bingung, dan nggak pernah korupsi malaikat. Ya, tuh. Jadi masing-masing ada sayapnya 1000. Mungkin rambutnya juga ada 1 rambut itu 1000 lagi bagian, banyak. Ya, tangannya, telinganya juga banyak. Ya, nggak usah bingung. Kita tercatat dari apanya, apa sayapnya, apa tangannya, apa matanya, kita nggak tahu. Pokoknya pengawasan malaikat 24 jam selalu diawasin kita. Ya. Nah, lanjut. Ya. Dan kukunya itu daripada besi perisai. Nih, kukunya nih panjang banget. Itu kalau buat kita tuh Pak, kalau gali kuburan yang sekarang nih orang masang penyakit orang yang meninggal karena corona itu kan pakai garpu gitu ya. Digaruk gitu kan. Ini malaikat lebih dari itu. Ya. Tuh. Dia punya kukunya yang terbuat daripada besi perisai. Dan panjangnya kukunya itu perjalanan ya antara ya sehari semalam. Tuh panjangnya sehari semalam. Ya kita dari sini ke Bandung cuma 3 jam sampai. Ini sehari semalam. Bayangin tuh. Ya perjalanan kukunya untuk membangunkan kita. Duduk loh. Kita nanti dalam kubur tuh disuruh duduk. Ijlis duduk. Man rabbuka ditanya. Nggak bisa dipukul. Nah mendem dah kita tuh. Mana tuh? 70 hasta. Berapa 70 hasta? Kali aja 1 hasta 45 cm. Ya. Nah kali dah tuh 70 kali 45 cm berapa? Kurang lebih 3150 kilo. Tuh mendemnya tuh pukulannya malaikat. Ya. Ya sekarang sih kita nggak percaya. Enggak ada yang percaya. Bohong kali Ustaz. Ya silakan aja ntar. Ya. Serem kalau cerita mungkin serem kita. Ya. Makanya kita tuh anjurkan anak-anak kita suruh sholat yang rajin, suruh ngaji begini. Apa maksudnya? Supaya kita nanti meninggalkan dunia kita ini terbebas daripada siksa. Pak, nanti kalau kita meninggal jangan dikira udah bebas. Anak kita nih kalau nggak beres urusan di dunia, siksa kita. Tuh bikin berat kita tuh yang di dunia tuh. Kita mau meninggal bahwa amal ibadah kita enak, anak kita tinggalin. Dia nggak mau sholat, nanti kita dituntut tuh.
Toh anakmu nggak melaksanakan sholat, berarti kamu belum selesaikan urusan kamu selama hidup di dunia. Ya. Makanya Quran jelas banget tuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'allahu biqalbin. Ya. Pada suatu hari nanti, di mana hari kiamat, yang namanya hartamu, anak-anakmu di hadapan Allah tidak ada manfaatnya. Lalu yang mana yang bermanfaat? Orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Tuh. Ya. Hati yang bersih. Ucapan kita waktu di dunia jangan sembarangan. Ini lisan. Kan Nabi udah mengingatkan tuh dalam hadisnya, salamatul insan fil libzi lisan. Manusia yang akan selamat nanti di akhirat adalah manusia yang selalu menjaga lidahnya. Lidah nggak bertulang. Ngoceh apa aja enak banget. Ini saya ngomong gini enak aja ngomong. Nggak sadar kalau kita berbicara, apalagi ngomongin orang. Waduh, paling enak. Ano kan si ano, udah panjang dah. Kalau cerita gitu. Ya, apalagi dikasih kacang goreng sama teh manis enak banget. Lupa tuh ceritanya. Ya, kalau cerita sama makan udah cerita belum. Dia lupa kiri kanan kita. Ya. Terus ya. Nah, dan pada tangannya. Nah, ini tadi panjangnya tuh ya, panjangnya si kukunya malaikat itu sehari semalam. Dan pada tangannya itu adalah suatu palu daripada besi. Bukan kita aja Pak punya martil. Malaikat juga punya palu buat ketok kita. Ya. Nah, maka berkata malaikat itu kepada si mayit nih, kepada orang yang meninggal dalam kubur. Ya. Maka suaranya itu seperti gemuruh. Serem banget, Pak. Kita kalau jalan tengah malam hari kalau ada suara gitu kabur apa enggak? Jalan sendirian di tempat yang gelap, mendengar suara-suara yang aneh-aneh, kabur enggak? Agak takut juga. Ini suara yang sangat gemuruh, serem banget. Apa katanya? Ya, yang keras, ya berkata-katalah, ia aku disuruh Tuhanku bahwa aku akan memalu kamu, mukulin kamu nih. Kenapa? Ya akan memukul kamu sebab engkau meninggalkan sholat subuh hingga zuhur. Nih, subuh kesiangan, zuhur di kerjaan, kapan mau sholat? Ya, ini subuh kadang-kadang kesiangan. Ya, tuh hingga zuhur meninggalkan sholat. Dan engkau meninggalkan sholat itu atau sembahyang itu antara zuhur hingga asar. Zuhur nggak sholat sampai asar nggak sholat lagi. Ya, kalau bisa Pak, kalau kita yang namanya sholat jangan sampai udah masuk waktu lagi. Ya, umpamanya sholat zuhur ntar aja dah. Masuk asar. Itu bukannya adaan lagi, kodok. Nah itu tuh yang akan mendapat siksaan di sini nih cerita yang dari kitab kita ini, karena meninggalkan sholat. Kasih tahu Pak, pesen. Ini tanggung jawab kita seorang laki-laki. Kepala rumah tangga tanggung jawabnya berat. Jangan berkeluarga itu enak-enakan. Wih, istri saya mah cantik, cakep, tenang aja hidup di dunia, uang banyak, mobil ada. Itu berat. Ya. Contohnya begini aja dah. Kalau kita punya tanggung jawab, kita seorang laki-laki, ya kepala rumah tangga, itu kalau seorang perempuan, istrilah katakan, itu mengenteng-entengkan sholat loh. Ya, misalnya sholat zuhur jam 12 tepat, udah zuhur azan. Kemudian dia sholat antara jam 12 lewat 5 menit. Dia baru mau sholat, padahal zuhur jam 12 tepat. Dia baru mau sholat jam 12 lewat 5 menit. Tiba-tiba jam 12 lewat 2 menit datang bulan.
maka dia akan mendapatkan siksa. Saya tahu nih orang perempuan, jangan enak-enakan tidur dulu. Saya tahu. Ya. Jam 12 tepat udah masuk waktu zuhur, jam 12 entar dia, jam 12:05 dia baru mau sholat. Kira-kira jam 12 lewat 2 menit sebelum dia laksanakan sholat, datang udah masuk waktu. Meninggalkan sholat kan nama itu? Dosa tuh. Ya. Itu wajib dikodok itu. Karena meninggalkan sholat. Masalah haidnya nggak wajib. Karena memang itu rukhsah. Kalau orang yang haid, ya bagi perempuan itu rukhsah, keringanan dari Allah. Tapi yang namanya meninggalkan sholat wajib kodok. Itu satu. Yang kedua, besok kita udah puasa dikit lagi nih, ya. Terus pas maghrib jam 6 tepat maghrib, jam 6 kurang 2 menit lagi, ya. Ketika mau azan maghrib, kan mau buka puasa. Tinggal 2 menit lagi pas dipukul tebeduk, datang batal puasanya. Jangan bilang tanggung. Ya tanggung dah, ada yang lihat dah, terusin aja puasa. Ya batal. Wajib. Coba dah perhatiin dah, Pak. Ini anak-anak kita sering yang begini, tahu dah, kalau istri nggak tahu dah. Kan kejujuran yang diminta. Ya memang sih sama suami mungkin kagak jujur, tapi Allah tahu nggak? Jam 6 maghribnya, sebelum maghrib jam 6 kurang 2 menit, datang kan batal puasanya. Dia nggak kodok. Puasa wajib dikodok nggak? Wajib, walaupun dia datang lain dengan sholat. Kalau sholat nggak wajib, kalau dia nggak wajib kodok. Tapi yang belum puasa wajib. Kasih tahu Pak, ini tanggung jawab kita nih, berat nih yang begini-gini nih. Ya makanya kita baca kitab ini bukannya ngapain kita tinggi-tinggi. Ini aja dah dulu dasar banget. Ya, kasih tahu tuh anak, istri. Makanya kalau kita meninggal dunia jangan enak-enakan. Udah bebas. Udah tinggalin harta, udah ninggalin rumah, udah ninggalin uang banyak, mobil ada, semuanya serba ada di dunia. Tapi urusan masalah akhirat belum selesai. Ya. Tuntutan Pak, kalau harta kelihatan, kalau nggak dibaginya nggak adil sama anak-anak kita ketahuan. Ini masalah tanggung jawab dia ketika kita meninggal dunia, dia nggak sholat. Nah ini jadi siksaan buat kita, ya. Nah terus ya, terus ya, engkau meninggalkan sembahyang asar hingga maghrib. Apalagi nih, asar ke maghrib tuh kayaknya enak banget tuh waktu-waktu nyantai tuh, ya. Habis mandi jalan-jalan lupa sholat dah, ya. Ini jangan sampai. Terus engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isya. Isya nih, ya. Dan engkau tinggalkan sembahyang isya hingga datangnya subuh. Ada yang nanya saya, Ustaz, kalau sholat duha, sholat tahajud jam 1 malam, enggak juga. Ya, sebenarnya sholat tahajud enggak ada, cuman itu kita nama-namain aja sholat tahajud. Sebetulnya namanya sholat qiyamul lail. Jangan salah. Kapan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud mulainya? Apa tengah malam? Setelahnya kita tidur jam 1 baru bangun sholat jam 2? Enggak juga. Kita habis sholat isya nih sekarang nih, lagi makan kacang atau lagi ngetik, ngantuk mata, ketiduran. Tidur aja kira-kira 15 menit. Kan kita tidur tuh nggak sadar, 15 menit. Bangun, kemudian kita sholat tahajud atau qiyamul lail. Sah. Nggak perlu pakai nunggu malam. Yang penting syaratnya itu. Ya kan? Ringan nggak tuh? Memang dalam Quran udah jelas kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak memberatkan umatnya, nggak. Ya. Sekedar kesanggupan umatnya yang mengerjain, nggak ngeberatin, nggak.
Lu habis sholat tahajud malam-malam? Enggak juga. Habis sholat isya tidur aja, setengah jam aja kita tidur, bangun. Ada bola nih, sebelum nonton bola sholat tahajud dulu, sah nggak? Sah. Yang penting sudah tidur. Coba andai kata nungguin malam jam 1, dia kelewatan, akhirnya sholat nggak? Enggak. Rugi nggak? Rugi. Pokoknya yang penting syaratnya udah tidur, walaupun hanya sekedar 15 menit, kan kita nggak sadar tuh tidur. Kalau orang tidur sadar nggak? Enggak. Sah nggak tahajud? Sah. Pokoknya bangun tidur jam 8 nih, habis sholat isya tidur, bangun jam setengah 9, sekarang tahajud. Ya, namanya qiyamul lail. Nggak ada yang namanya tahajud, nggak, namanya qiyamul lail. Sholat di malam. Tarawih ada nggak? Ada. Yang ada qiyamul lail. Cuman itu nama-namain aja kita, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, ya. Sholat hajat di malam hari sama, walaupun kita nggak niat sholat tahajud, ya itu udah termasuk hitungan qiyamul lail. Ya, paham ya? Nah, lanjut ya. Nah, jadi begitu, jangan meninggalkan sholat ya isya hingga datang subuh. Ya, ya memang ada nyanyiannya sih ya. Subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, maghrib kesorean, isya ketiduran. Kan semua jadi nggak sholat tuh. Ada tuh nyanyiannya, enak banget tuh, dengerin tuh. Lagu-lagu qasidah itu ada ya. Ya, ada dulu. Masih saya kecil ingat banget lagi tuh. Ada lagu-lagunya itu ingetin kita itu. Ya. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kesorean, isya kecapean, subuh kesiangan, nah nggak sholat. Ya, tuh lagu-lagu gitu boleh tuh didengerin anak istri kita tuh. Ya, jangan dangdutan mulu, apa sih? Ya, dikit-dikit dangdut, dikit film, sinetron mulu. Itu yang buat amal kita dah. Ya, apalagi sekarang dunia udah banyak yang berbicara, udah mulai pada ini nih, udah mulai goyang-goyang dikit. Ibarat orang tua dulu malah jalan masih kebutuhan nih, Pak Haji nih ya, Pak Sudarsono, Pak Haji Muhyiddin. Dulu masih muda bisa main bola, larian. Masih muda. Kalau lari mau kenceng banget Pak Haji ya. Sekarang udah tua, nggak bisa lari udah, malah pakai tongkat dibantuin. Ya. Nah, ini adanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan umur. Ya. Makanya kalau kata Nabi, kalau umur 40 tahun itu udah siap-siap diserang sama penyakit. Ada nggak yang umur 40 udah? Lebih. Pas sudah terang udah 80, 70. Sudah 76 udah lewat. 40 umurnya 40 itu udah siap-siap diserang penyakit. Bener Pak yang saya ngerasain. Saya umur 50. Ya. Umur 40 tahun kemarin, Masya Allah, diserang penyakit, kolesterol mulai ada, kaku banget tuh badan. Saya tanya, wah mati juga, saya ini mati juga nih. Kaku, asam urat ada. Itu udah mulai tuh umur 40 apa ngerasain. Kalau kita bicara bohong ini emang bukan bohong, kenyataannya memang begitu. Ya Pak Haji ya. Nah, Pak Haji dah yang ngerasain dah. Ya, saya juga ngerasain umur 40 kemarin. Ya. Emang itu memang benar kata Nabi, umur 40 tahun itu siap-siap diserang dengan penyakit. Ya. Nah, lanjut ya. 9 baru, masih lama ya. Terus ya. Maka adalah tiap-tiap kali pukulannya malaikat itu, ya, tertanam mayit ke dalam bumi 70 hasta. Berarti kali aja dah. Kalau satu hastanya 45 cm. Nih kalau hitungan dunia 45 cm itu kan antara sikut kita sampai ujung yang tengah nih jari. Itu panjangnya tuh. Nah kali dah tuh 70 hasta. Berapa? Kurang lebih 3,150. Berarti 3.150 kilo. Nah jauh banget. Kita aja ke Bogor aja Pak Haji udah pegel banget, istirahat berapa kali kalau ke Bogor dari Jakarta.
berhenti dulu, pegel katanya, pokoknya berhenti dulu, kencing dulu. Itu Jakarta Bogor dekat, ya. Ini 3.150 kilo jauhnya. Berapa kali berhenti lagi, ya. Terus ya. Maka dikeluarkannya pula dengan kukunya malaikat itu kepada tempat permulaannya dia datang waktu dikubur, ya. Maka dipaluklah pula si mayit tadi, dipukul tuh kalau dia meninggalkan sholat. Maka tiadalah berhenti pukulannya malaikat itu hingga sampai hari kiamat. Pak, hanya kalau kita ziarah kubur kan datang itu ya, itu malaikat nggak datang tuh, hanya satu kalau ada orang yang datang ke kubur, ya. Makanya rajin-rajin ziarah kesian, tengokin, ya. Orang yang meninggal dunia itu tengokin, hari Jumat pagi kan, ziarahin, jangan berarti di rumah juga doain deh sampai. Iya memang bener, sampai doa di mana juga sampai, cuman kan kesian banget, kayak orang kagak kenal lagi. Ya, apalagi anak kita meninggal di waktu baik, itu celengan kita tuh, tabungan kita. Ya. Anak kita meninggal di waktu kecil masih baik, yang belum punya dosa itu tabungan kita untuk di akhirat. Makanya kalau ada yang meninggal waktu kecil, sedih mah ada, tapi itu merupakan keuntungan buat kita. Kenapa? Karena buat nuntun kita ntar di sana. Ya, saya punya anak 2 meninggal. Ya. Nah itu deh, tenang aja, saya terasik. Dia nggak punya dosa. Nanti dilihat di mana terjadinya akhirat nanti, kiamat. Itu orang tuanya ada di neraka, anaknya di surga. Nanti kalau anak yang tadi itu meninggal nggak punya dosa, dengan syarat, tapi udah di akekah. Ya, akekah itu penting, perlu. Bukannya korban. Akekah bikinin dulu. Laki 2, perempuan 1. Mana udah dijelasin tuh, adil kan? Laki 2 kambingnya, perempuan 1. Adil. Jangan bilang adil. Mana adilnya? Ya kan kalau perempuan waktu lahir dibeliin gelang, dibeliin cincin anting, itu udah harganya udah berapa juta itu. Ya. Apalagi baru anak lahir kita beli banyak, belinya mahal-mahal. Iya sama. Beli kambing ya paling 2 juta. Nah kalau dia beli emas lebih banyakan dia. Nah kambingnya 1 sama emasnya itu enggak. Kamu nggak dengan 2 ekor kambing sama, mungkin lebihan dia. Adil. Tuh syaratnya akekah dulu. Kalau belum akekah jangan kurban. Laksanakan akekah dulu. Orang tua kita udah meninggal, belum diakekahin, niatin akekah. Ya nanti orang tua kita bisa mengangkat kakek kita. Kalau kita belum pernah di akekah, ya belum melaksanakan akekah, kita nggak bisa memberikan syafaat, pertolongan pada orang tua kita, nggak bisa. Ya, anak kita meninggal dunia, tapi belum dibikin akekah, dia di surga, kita di neraka, mau nolongin nggak bisa, kalau belum di akekah. Tapi kalau di akekah, kita di neraka, anak kita di surga, nanti nyariin kita dia. Di Telaga Kausar nanti dia mencari kita, di mana orang tua saya, mana ibu saya, bapak saya, dicari sama anak itu. Cari-cari kata malaikat, kamu ngapain? Saya lagi mencari orang tua saya, bapak saya di mana, ibu saya di mana. No, kata malaikat, no, bapak lo lagi berenang. No. Di mana? No, di api. Lagi berenang di neraka, ya. Oh, kalau kata anak saya adanya di surga, bapak dan ibu saya ada di neraka. Oh, saya nggak redo. Kata anak, saya nggak redo, nggak senang kalau bapak saya di neraka, sedangkan saya di surga. Saya mau ikut sama dia. Kata anak nih. Lalu apa kata Allah? Oh, kamu bukan itu tempatnya, nggak pantas. Enggak, ya Robi, saya nggak enak. Masa saya di surga, bapak saya, ibu saya di neraka. Saya mau nyemplung juga dah, sana. Kata Allah, jangan, itu bukan tempat. Mana bapak ibu kamu? No, ajak. Dia ajak sama anak, ditarik kemana? Ke surga. Enak aja. Tuh keuntungan kita.
Makanya jangan sayang-sayang pas sebelum kita meninggal dunia. Siapa yang belum akikah? Tunjuk tangan dah anak, ada 7, tunjuklah tangan yang mana yang belum. Bilangin. Iya. Pak, saya udah tua belum akikah gimana? Boleh. Nyicil boleh nggak kambingnya? Boleh. Pak, dulu perasaan saya bapak saya udah akikah 1. Gimana tuh? Sekarang boleh nggak? Boleh. Mau digenapin 1 lagi? Boleh. Atau mau diduain lagi juga boleh. Itu namanya mencicil, nggak apa-apa dah. Ya kita nggak bisa pergi haji, umroh dulu. Ya, cuman orang enakan banget sekarang, tentang haji susah, umroh aja. Udah nggak, yang wajib dulu, baru yang sunnah, jangan terbalik. Karena sekarang haji susah, jadi yang sunnah dulu jalanin, terbalik. Lu yang wajib kagak jalanin, yang sunnah. Sama aja. Lu sholat tarawih nggak? Sholat, hukumnya apa? Sunnah. Johor agak. Ya, lu menangin yang sunnah, mengalahkan yang wajib. Terbalik, yang wajib dulu benerin, baru yang sunnah. Ya, gitu ya. Nah terus, nah itu hingga datangnya hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus ya, maka sembah daripada sahabat apa yang menyiksakan ya pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Nih, terakhir nih ketemu sama Tuhannya nih. Tadi udah dalam kubur udah, ya waktu di dunia sudah, waktu matinya juga sudah kita jelaskan. Nah sekarang ketika bertemu dengan Tuhannya ngapain, gitu kan ya? Nah maka sabdanya disuruhkan oleh Allah, disuruh oleh Allah nih, ya. Akan malaikat daripada segala malaikat azab. Malaikat azab nih yang datang, ke malaikat rahmat. Kalau malaikat azab serem-serem banget, ya. Serem tuh malaikat azab. Tuh kalau datang, udah serem banget, ya. Tapi kalau malaikat rahmat enak banget, jalannya pelan datangnya. Kalau malaikat azab, dari sini ke sana udah kedengeran tuh seremnya tuh. Malaikat azab, ya. Dan pada tangannya seorang malaikat itu adalah suatu rantai yang panjangnya 70 hasta. Ini malaikat nih bawa rantai nih. Kayak kita nih kalau kambing diket-iketin lah gitu ya. Nih. Ntar diket-iketin kita. Ya pada megang rantai dah tuh. Ya ada yang megang rantai, ada yang kayak kita lihat film tuh ada megang rantai kayak megang gituan itu apa bolanya apa ya. Tuh. Taruh gitu kita, dikasih namanya dibelenggu kita, ya. Maka digantungkan pada lehernya pula rantai. Ya udah kayak kambing dah kita, kayak sapi gitu masih, ya. Maka dimasukkan rantai itu pada mulutnya, masukin tuh di dalam mulut rantai dan keluarnya pada duburnya, atapnya dah. Itu ya. Nah terus ya, masukkan pada mulutnya dan keluar pula pada duburnya. Kemudian ya dihalangi nih, dihalangi apanya? Mukanya. Kayak kita tuh kayak di apanya ya, di dempul ya, ini mukanya nih dihila ya. Jadi lah atas mukanya itu dan atas belakangnya nih, belakang pundak kita nih, ya. Kemudian maka bersuara malaikat itu, inilah balasan orang yang meninggalkan sholat atau sembahyang fardu yang disuruh oleh Allah. Nih yang wajib dulu, fardu itu kan wajib, ya. Lain dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain kewajiban yang harus kerjakan kita masing-masing. Ya, sholat yang lima waktu masing-masing, nggak bisa. Bapaknya lagi capek, lagi kerja, anaknya lagi nonton TV. Tuh bapak capek banget, ganti bapak sholat maghrib, ya kagak bisa. Ya, kewajiban masing-masing. Kecuali kalau bapaknya udah meninggal, pernah punya hutang sholat,
belum terselesaikan, belum dibayar kodonya, boleh anak tuh nalangin, ya, gantiin, boleh nggak? Boleh, ya. Jadi niat kodo, makanya kalau kita habis sholat tuh baca Astagfirullahaladzim li wali walidayya, minta ampun buat orang tua kita, ya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, Astagfirullahaladzim li wali walidayya, itu buat orang tua kita, ya. Jangan ditinggalin, jangan. Ini kan kita banyak kan habis sholat kabur aja, orang melantas jalan. Itu kalau orang habis sholat langsung jalan tuh sombong banget kata malaikat tuh. Malaikat aja nggak pernah berhenti kok tasbih. Ada yang kerjaannya sujud ya sujud aja. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ada yang duduk, ada yang sujud, ada yang ruku, macam-macam, ada yang diri aja lama. Tapi menurut dia mah kagak lama. Ya. Tuh malaikat tuh disuruh ada yang sujud kerjaannya, nggak pernah ribut dia. Yang sujud mah sujud, yang ruku mah ruku, yang tahiyat macam-macam. Ada yang berdiri ya berdiri, ya. Itu malaikat tugasnya dah, ya, kerjaannya dia. Makanya malaikat nggak pernah dikasih hawa nafsu, nggak. Kalau dikasih hawa nafsu repot kita, ya. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau umpamanya malaikat dikasih hawa nafsu, istri kita lagi mandi, ngapain deh? Ayo dia jawab, nonton. Ya, tuh maksudnya kita bersyukur. Allah itu menciptakan segala sesuatu udah dipikirin duluan, nggak kayak kita. Suatu perbuatan belum dikerjain, ya, pas lagi dikerjain nggak mikirin lagi, tahu-tahu nyeblak aja kita kejeblos. Bukatnya juga apa? Tuh kita. Kalau udah terjadi baru ngomong tuh, gua kata juga apa lo, nggak dengerin sih tuh. Kalau kita, tapi Allah menciptakan bumi ini udah dipikirin. Coba deh kalau kita bikin musola nih, nggak pakai tiang, rubuh. Lah Allah langit tiangnya mana? Pernah cari tiang langit? Nggak ada. Ya kita pakai langit aja kelambu di rumah. Kalau nggak pakai tiang berdiri nggak? Enggak, langit nggak pakai tiangnya. Lampu rumah kita nggak pakai tiang ya rubuh. Tapi Allah nggak pakai tiang jadi ya. Mana kekuasaan Allah? Nggak ada yang bisa ngalahkan. Ya, ya kita juga pergi naik kapal laut. Mana ujungnya laut? Yang lebih anehnya lagi, nih kita ngerasain dunia nih daratan. Itu perasaan udah luas banget ya. Ternyata daratan lebih sempit daripada laut, lebih luas. Gedean laut katanya, luasan laut. Padahal dunia kalau kita jauh banget Bandung, jauh banget Surabaya, ini kan jauh tuh. Tapi kalau dipikir-pikir lebih luas laut daripada daratan. Ya, itulah kekuasaan. Nah, lanjut ya. Gimana tadi? Kemudian oh belakangnya ya. Kemudian maka dibawanya ke dalam neraka ada tuh, ya. Kita ditarik-tarik tuh pakai rantai. Nanti di mana hari kiamat itu yang namanya manusia itu digiring. Nih pinggirnya api, ya, ini api di pinggirnya. Nah kita di tengah-tengah tuh, jadi digiring sama api, pakai rantai digiring. Kemana? Ke neraka. Ya. Insya Allah serem banget kalau begitu kita begini. Ya serem, bukannya nakut-nakutin. Ya. Tuh digiring kita nanti pakai rantai-rantai itu tinggal tarik-tarik aja, nyemplung pada nyemplung, tarik kayak atur. Ya. Dah, tuh ya. Terus dan ceritanya lagi daripada Abdullah bin Abbas. Nih Abdullah ya bin Abbas, sahabatnya Rasul nih. Radhiyallahu anhuma, jikalau ya dijatuhkannya rantai itu yang kita pakai nih nanti
Ya, makanya pada ribut, istri bilangin, lu nggak usah pada ribut dah, gua nggak beli emas nggak apa-apa dah, nanti kalau lu pakai benar masing. Nanti malaikat. Ya, nggak usah ribut. Kalau sekarang nggak pada pakai emas, nanti juga dikasih emas yang mereknya made in akhirat. Ya, mahal banget tuh, di dunia aja belum ada. Ya, nanti ada pada pakai. Ya. Nah, ketika itu rantai yang kita pakai itu andai kata jatuh ya ke bumi ini, niscaya terbakarlah sekalian bumi kita ini. Tuh. Rantai yang kita pakai andai kata jatuh ke bumi, angus ini semua dunia. Tuh. Rantai yang kita pakai nanti ya. Berarti serem banget. Iya. Nah kalau rantai satu jatuh dan hanguskan bumi, bagaimana rantai semuanya berjatuh? Ya. Apalagi yang tua-tua mungkin ya, makanya kan dibilang yang namanya nanti siksaan apabila udah selesai, ya masing-masing pada masuk surga dan nih nggak ada lagi deh tuh, ya Pak Sudarsono udah nggak ada, ini Pak Jemu ini juga nggak ada apa aja, bukan nggak ada orangnya, nggak ada umur-umuran kayak dia, adanya siapa? Udah lagi Pak. Enak kan? Enak. 33 umur kita Pak, balik lagi. Ya. Udah lagi. Bisa lari-larian, sekarang lari-larian nggak bisa. Kenapa? Udah dibantu petongkat. Tapi nanti di sana udah lagi. Ya. Makanya bidadari kita di sana disediain siapa? Istri kita juga. Nah, istri yang solehah. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, enak banget ya orang laki katanya. Kenapa? Kalau orang laki katanya dapat bidadari di surga. Iya, emang apa? Kalau saya dapat apa? Dapat juga bidadara. Kalau perempuan dapat bidadari, kalau orang laki dapat bidadari, kalau anak perempuan dapat bidadara. Siapa? Suami-suami yang soleh, yang soleh-soleh. Ya. Jadi saling mendukung. Ya. Bukannya bidadari itu yang ada di surga, bukan. Bidadari surga itu adalah wanita kita, istri-istri kita yang soleh, yang benar-benar bakti taat kepada suami. Makanya pesannya terus di sana jadi bidadari loh. Ya, makanya kalau suaminya itu ridho ketika istrinya meninggal dunia, itu adalah bidadari surga, apalagi rajin ibadah. Ya. Ini kadang-kadang kan orang laki kan lain. Istrinya meninggal udah nengok-nengok yang mana orangnya sebelahnya. Jangan. Itu bidadari kita itu. Benar nggak? Udah milih-milih. Yang datang takziah liatin. Ya di dalam meninggal itu masih ada loh. Tinggal milih. Jangan. Ya. Itu bidadari kita surga tuh kalau istri kita benar-benar taat dan solehah. Ya. Terus ya. Dan yang kedua ya, tiada ditengok nih, menoleh ya Allah Subhanahu wa taala, kan nengok ini enggak dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan tengokan rahmat. Didiemin aja orang tuh ya, Allah kasihan banget. Kita kalau di dunia sendirian enak enggak? Enggak ditegur orang. Masa bodoh aja dah orang tetangga kita enggak tahu dah. Enak enggak? Sama nanti Allah juga begitu. Waktu saya perintahkan kamu sholat di dunia, kamu masa bodoh aja. Nah sekarang giliran kamu di sini, saya nggak kasih rahmat, saya nggak tengok lagi kata Allah. Ya itu balasannya. Ya. Dan ketiga, ya tiada dipilih akan dia, ya dan baginya siksa yang terlebih panas. Siksaan yang panas banget nih bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat itu tiang agama sih, jangan ditinggalin. Ya, ya as-sholatu ala waktiya, sholat tepat pada waktunya satu. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pencegah ya dari perbuatan keji dan. Nah, lanjut ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla subha fi jama'atin arba'ina yauman lam yakuthu ra'atun wahidatun
kutiba bara'atan minan nar wan nifaq. Ya. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sholat atau sembahyang subuh dengan berjamaah, nih sholat subuh nih jangan ditinggalin sholat subuh berjamaah, ya, biarin dah kita kesiangan dikit, tinggal baca, dapat bagian tinggal doa kunut atau lagi imam lagi dalam keadaan sujud, ikut aja dah, yang penting masih berjamaah dapat, ya. Tapi kalau bisa mah dari afdolnya dari mulai imam takbir kita udah ngikut. Ya, jadi ketika imam takbir Allahu Akbar itu pahalanya besar banget. Ya. Dan ingat Pak, ketika kita lagi sholat, ya, juga posisi badan kita juga jangan renggang. Ya. Jadi yang namanya postur sholat tubuh kita itu antara pundak kita dengan kaki itu lurus, jangan mengkang. Ya, itu makruh. Jadi kalau kita lagi sholat, udah posisi kita nih antara pundak kita, itulah yang namanya diri. Dan jangan nunduk Pak sholat, angkat. Tuh, ininya kita angkat, matanya pandangan ke pas sujud, itu sholat. Ya. Jadi jangan sholat tunduk, tetap diangkat, tapi tempat kita ngeliat pas sujud kita, itu sholat. Kemudian takbir kita harus benar. Ya, sholli maghrib isya arba'a rakaatin mustaqbilan qiblati. Nah, ketika takbir Allahu Akbar. Nah, baru turun. Jadi barnya masih di atas. Ya Allahu Akbar. Lah, kita kalau ucap Allah Maha Besar gimana? Allah Maha Besar, tunjuknya ke atas ke bawah. Nah, akhirnya Allah Maha Besar, kalau gini ke atas, Allah Maha Besar ke bawah. Begitu juga kita sholat, Allahu Akbar, masih di atas. Jangan Allahu Akbar, Allah kecil banget. Karena Allah Maha Besar. Kenapa jawaban kita turun? Nah itu. Nah ini di dalam kitab ya, apa namanya? Dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan, Fathul Mu'in juga ada ya. Nah itu kalau sholat itu kita mengikuti aturan-aturan yang udah diatur oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Pernah lihat Rasul sholat? Enggak. Di mana Rasul lihat kita sholat? Nggak tahu, adanya di mana? Di kitab. Cara takbir begini, cara sholat begini, itu. Ya. Dan juga ketika kita lagi sholat, nanti di sini ada dijelaskan. Waktu kita tahiyat, tunjuk tangan, itu jangan asyhadu alla, udah nunjuk, jangan. Illallah baru nunjuk. Ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk, jangan asyhadu alla udah nunjuk, asyhadu alla udah nunjuk, jangan. Illallahnya baru nunjuk. Itu yang benar. Dan posisi tangan pun juga jangan begini. Jangan melewatin dengkul, harus sejajar. Saya kalau ngajar anak-anak sekolah, kita giliran ujian praktek untuk ibadah, saya pukul Pak. Daripada ntar dipukul di sono, dengan pukul guru, sakit tangannya. Nah itu dia tadi udah sakitnya pukulannya malaikat, itu dia tadi. Ya. Terus waktu ruku dari ujung sana saya tarik tuh. Apa tuh? Kalau ibarat ada kayu, kita tarik kayu. Nah kalau ada yang nonjol kan goyang tuh kayu. Nah kita pukul, berarti ya belum lurus tuh dia punya rukunya. Ya, jadi biar lurus. Itu dulu orang tua saya begitu ngajarin. Ya, dan jangan banyak goyang-goyang. Sholat garukan kuat, wow akbar. Garukan gitar. Jangan. Goyang-goyang juga jangan. Bagaimana supaya kita tahu jangan goyang? Nah ini saya diajar sama Ki Ashab nih. Ya, nih Pak Sudarso tahu udah mungkin dah. Kalau kepengen sholat kita supaya jangan goyang bagaimana? Nah kita di ruang ini tutup lah nih. Matiin lampu, pasang lilin. Lampu kayak lilin apa di tengah kita. Ya. Nah ruangan tertutup, jangan sampai ada udara.
pasangin lilin. Kita sholat di situ. Lihat bayangannya, lilinnya yang goyang, apa kitanya yang goyang. Itu untuk mengukur kekhusyuan kita. Ya, tercoba ada di rumah ada. Matiin lampu, kita di kamar sholat kita nih, kamar sembahyang ya. Matiin lampu, pasang lilin. Coba kita lihat, kitanya yang bergerak, apa lampunya yang bergerak. Jangan ada kipas, jangan. Nah, kalau emangnya bayangan itu bergoyang, berarti kitanya belum khusyuk, belum tumakninah. Ya, ini untuk mengukur. Makanya jangan ada gerak-gerakan. Dan andai kata kalau kita gerak badan, pegatal, Pak, jangan begini, Pak. Ini udah batal ini. Kalau kita nggaruk, tahan dulu pegang ke. Nah, ini baru garuk nih. Jadi satu jari aja jangan begini-gini. Garuk enak banget. Nah, ini berapa jari kita? 5. Berapa kali? 3 kali bergerak secara berturut-turut batal sholat. Ya. Paham tuh Pak ya? Inilah manfaatnya kita belajar jadi tahu semua. Nah, selesai dah ya. Habis sampai sini dah. Dikit lagi dah ya. Nah, sampai artinya dulu dah. Nah terus barang siapa sembahyang ya, meninggalkan ya. Barang siapa soal Arba'ati yauman ya. Oh iya. Man sholat itu ya. Dan artinya ya, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh dengan berjamaah 40 hari. Ini 40 hari nih. Tapi jangan umpamanya udah 10 hari berhenti sholat. Batal. Ya. Berturut-turut nih, berarti sebulan 10 hari dah. Ya. Nah, terus tiada hilang dalamnya suatu rakaat, berarti nggak putus gitu ya. Maka disuratkan oleh Allah, ditulis nih oleh Allah Subhanahu wa taala, baginya orang itu lepas daripada api neraka. Nah, kalau kita sholat subuh 40 hari nggak pernah putus-putus, itu Allah jauhkan kita dari api neraka. Beruntung atau? Beruntung buat kita. 40 hari, yang kurang 4 hari lagi 40 hari, ya. Dan lepas daripada orang munafik. Nah, ini dia nih. Ya, jangan sampai kita tergoda oleh orang-orang yang munafik. Dan riwayat daripada Rasulullah SAW, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah, kemudian maka duduk ya menyebut-nyebut zikir kepada Allah hingga baginya matahari terbit. Kalau kita habis sholat subuh Pak, jangan kemana-mana dulu, jangan bergerak tuh, duduk kita sampai matahari muncul. Itulah kita akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi kita kadang-kadang pulang duluan sih. Ya, kalau saya tuh kalau di sana di Bangka itu saya suka mimpin. Kalau kayak tadi itu siang pagi ya, habis salam-salaman baca doa, nah kita kumpul begini lagi nih, ngapain? Baca arwah, tahlilan bersama jamaah. Sampai kapan? Menjelang matahari terbit. Karena kita lagi baca doa arwah tuh matahari udah terang tuh. Nah itu dapat ke kita tuh. Jumat pagi dah bikin, ya. Jumat pagi kita arwahan, tahlil, biasain. Kenapa? Karena orang yang meninggal kan perlu. Nah, emang yang hidup doang yang perlu makan, dia juga perlu bantuan. Orang yang meninggal dunia ibarat orang yang seperti tenggelam dalam laut. Waktu di dunia dia perebutin emas, perak, intan. Waktu di dunia, artinya kalau di atas laut dia rebutin tuh, di atas kapal dia perebutin emas sama perak. Giliran kecebur emasnya sama orangnya, kira-kira tuh yang tadi diperebutkan di atas kapal mau nggak ngambil emasnya lagi ketika dia tenggelam dalam laut? Hah? Nggak mau.
nih emas yang tadi lu rebutin ambil tuh, dilempar ke laut, mau nggak diambil? Nah dia lagi tenggelam, boro-boro ngambil emas. Coba lemparin ban bekas, mau ambil yang mana? Ban bekas yang diambil. Kenapa? Pertolongan. Nah orang yang meninggal itu lagi tenggelam dalam lautan, minta tolong kepada yang hidup. Ya, makanya orang yang meninggal tuh bilang tolongin dong, tolongin. Nggak dengar kita, ya, nggak dengar kita. Makanya itulah biasakan kalau Jumat pagi, nggak usah Jumat pagi, tiap hari dah, kirimin Fatihah, bacain doa berapa lama sih? Ya paling juga 20 menit dah, nggak sampai dah. Masa kita nggak mau sih nolongin orang meninggal? Nah itu biasain. Ya, karena orang yang meninggal itu ibarat orang yang tenggelam di dalam laut. Dia minta tolong tenggelam gitu ya. Nah kita lemparin itu ban bekas, diambil. Tapi lemparin intan emas, mau nggak diambil? Enggak. Karena apa? Lagi dalam keadaan tenggelam. Ya, paham tuh ya? Nah dikit lagi dah. Ini tadi sampai matahari tuh ya. Maka disuratkan udah tadi pahala baginya pahala umroh seperti keduanya tadi ya. Dan suatu riwayat diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya di dalam surga Firdaus 70 mahligai. Tuh. Daripada emas. Ya. Daripada emas. Iya, daripada emas dan Perak. perak. Mahligainya tuh Masya Allah. Ya, orang yang sholat subuh 40 hari nggak usah ditinggalin tuh pahalanya itu. Mahligai emas dan perak. Di sana. Nanti kalau kita ahli surga Pak, pahala kita baik tuh diantaranya bukan kayak nampan besi, bukan nampan yang udah berkarat, emas. Tuh, ya nampannya terbuat dari Emas. Tapi kalau di dunia orang laki nggak boleh pakai emas, bukan dandan, bukan pakaian kita, ya. Nanti di sana baru kita dikasih kebebasan. Kalau sekarang nggak boleh, yang haram haram, yang makruh makruh. Tapi kalau di sana baru bebas. Di surga boleh mabuk nggak? Boleh. Mabuk Boleh. boleh nggak? Boleh. Boleh. Bebas. Emang mabuknya lain, minumannya lain. Kalau di sini minumannya